Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Profesor E. Aminuddin, Ajis MA PhD. Yang saya hormati Dewan Juri beserta Panitia Lomba Pidato Pengutamaan Bahasa Negara, dan yang saya banggakan seluruh peserta Lomba Pidato. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabat. Perkenalkan, saya Rania Ninanta, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, akan menyampaikan pidato berjudul Upaya agar bahasa Indonesia mendunia menjadi bahasa internasional. Rekan-rekan yang saya banggakan, tahukah Anda bahwa bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa resmi dalam Sidang Umum UNESCO pada 20 November 2023 silam? Ya, benar sekali. Bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa ke-10 pada Sidang Umum UNESCO. Melansir dari situs Kemendikbud, hal ini bermula ketika pemerintah Republik Indonesia mengusulkan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi pada Sidang Umum UNESCO. Hal ini merupakan implementasi dari Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan yang tertulis, pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Upaya ini merupakan upaya de jure agar bahasa Indonesia diakui oleh sebuah lembaga internasional. Setelah sebelumnya secara de facto, pemerintah Indonesia telah membangun kantong-kantong penutur asing bahasa Indonesia di 52 negara. Sangat bangga sekali, bukan? Bahasa Indonesia, bahasa yang sehari-hari kita gunakan, menjadi bahasa resmi pada Sidang Umum UNESCO. Tentunya hal ini merupakan upaya penginternasionalisasian bahasa Indonesia. Upaya ini dapat mendatangkan berbagai manfaat bagi kita. Di antaranya, pertama, posisi dan juga prestis bahasa Indonesia semakin meningkat di kancah dunia internasional. Melansir dari situs Badan Bahasa yang menyebutkan bahwa pengakuan UNESCO mengukuhkan posisi bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa penting di dunia. Selain itu, manfaat yang kedua adalah bahasa Indonesia dapat menjadi representasi dari budaya Indonesia. Bahasa Indonesia dapat menjadi jalan untuk memperkenalkan keragaman budaya Indonesia. Manfaat yang ketiga, upaya penginternasionalisasian bahasa Indonesia dapat membuka peluang bagi generasi muda untuk berkarir di dunia internasional menggunakan bahasa Indonesia. Lalu manfaat yang keempat, yaitu dengan diinternasionalisasikannya bahasa Indonesia atau dengan upaya internasionalisasi bahasa Indonesia dapat meningkatkan semangat mahasiswa asing ataupun masyarakat asing untuk mempelajari bahasa Indonesia. Akan tetapi rekan-rekan yang saya banggakan, upaya internasionalisasi bahasa Indonesia memiliki berbagai tantangan, di antaranya yaitu persaingan dengan bahasa internasional lainnya. Oleh karena itu, salah satunya diperlukan pengembangan pada istilah teknis atau terminologi bahasa Indonesia, khususnya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu, selanjutnya adalah derasnya arus globalisasi yang menyebabkan sikap negatif masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Salah satu contohnya lebih mengutamakan bahasa asing dan menomorduakan bahasa Indonesia. Misalnya saja, lebih memilih penggunaan kata meeting dibandingkan dengan rapat. Atau contoh lainnya, dengan mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Oleh karena itu, rekan-rekan, saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan upaya penginternasionalisasian bahasa Indonesia dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam aktivitas sehari-hari, khususnya di ruang publik.
Lantas, sebagai mahasiswa apa yang dapat kita lakukan? Mendunia bersama bahasa Indonesia dapat kita lakukan dengan mempelajari, mengutamakan, dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam berbagai kegiatan. Kita juga dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan, misalnya menyelenggarakan acara seni dan budaya Indonesia, lalu mengundang mahasiswa asing atau mahasiswa internasional sebagai upaya penginternasionalisasian bahasa Indonesia. Rekan-rekan, mari mendunia bersama Indonesia. Mari kita berperan dalam penginternasionalisasian bahasa Indonesia. Hal ini dapat kita mulai dari diri sendiri, yaitu dengan sikap kesetiaan dan kebanggaan terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di ruang publik. Tentunya, Sidang Umum UNESCO yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi merupakan sebuah momentum bagi kita. Bahasa Indonesia bukan hanya identitas bangsa, melainkan juga pintu gerbang yang dapat membawa kita menuju dunia yang lebih luas. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mengambil peran penginternasionalisasian bahasa Indonesia dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.